Malam. Malam. Ibu Kim Liu sakit kepala, oles-oles minyak angin tadi Ibu Kim Liu. Baik, kita berjumpa lagi pada malam hari ini untuk membahas pengenalan akan Ibu Teresa. Saya mengambil satu tema untuk mengenal Ibu Teresa adalah datang dan jadilah terangku. Dan salah satu sisi yang akan saya tampilkan dari Ibu Teresa pada malam hari ini adalah pergulatan batin dari orang suci yang tinggal di Kalkuta. Apa kira-kira pergulatan batin dari seorang suci ini? Kalau kita membaca kembali dalam Pedoman Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia, artikel nomor 8, dikatakan bahwa dalam proses pembaharuan kita bersatu dengan gerak pembaharuan gereja semesta sepanjang segala abad. Jadi kita sebagai keluarga pembaharuan karismatik ada dalam barisan warna pembaharuan gereja sepanjang segala abad. Lalu dikatakan dalam pedoman ini, siapa kira-kira yang menjadi pembaharu gereja dalam gerakan sepanjang segala abad? Disebutkan di sini, mulai dari Santo Antonius dari Mesir, itu sekitar abad ketiga, ya abad kedua, itu sudah membuat satu pembaharuan. Santo Antonius dari Mesir, dia hidup tinggal di padang gurun, ya, menyepi. Demikian juga dilanjutkan oleh Santo Benediktus yang juga mendirikan biara-biara eremit, ya, biara-biara kontemplatif, sampai pada zaman Santo Bernardus. Gereja memandang sejak abad ketiga, roh bekerja untuk membaharui kehidupan gereja. Lalu pada abad-abad yang modern disebutkan dalam pedoman ini adalah Santo Dominikus, Santo Franciscus, Santa Clara dari Assisi. Ya, Franciscus dan Santa Clara adalah sahabat yang menjadi santo dan santa. Lalu Santo Ignatius dari Loyola yang sudah Ibu Bapak bahas 2 minggu yang lalu, ya, oleh Bapak Vincent dari Semarang. Ya. Lalu Santa Teresia Avila. Awalnya Voldi menghubungi saya menyangkut Santa Teresia, pejuang misi. Gambaran saya adalah Teresia Avila ini. Ternyata setelah saya lihat fotonya, oh, Mother Teresa dari Kalkuta. Dan Santo Yohanes dari Salib yang akan kita pelajari, Santo Yohanes dari Salib minggu depan. Tetapi ada hubungannya dengan pembahasan pada malam hari ini, yaitu pergulatan batin dari Ibu Teresa, orang suci dari Kalkuta. Jadi memang di dalam pembaharuan gereja, mulai dari abad ketiga sampai abad ke-20, dan kita-kita ini sebagai keluarga besar pembaharuan karismatik, juga terpanggil untuk membaharui gereja. Harapan saya adalah kalau malam hari ini kita mendalami salah satu pergulatan batin dari orang suci ini, bisa mengobarkan kembali semangat pembaharuan yang ada dalam diri kita. Nah, sedikit saya memperkenalkan siapa Ibu Teresa dari Kalkuta ini. Dia sebelumnya bernama Suster Maria Teresa dari satu ordo IBVM, ya, yang berdevosi kepada Bunda Maria. Dia nama aslinya adalah Gongsa Agnes Bojakshu.
Dipanggilnya adalah Gonda. Itu panggilan kecil dari Mother Teresa. Kalau saya pernah membaca satu bukunya tentang keluarga besar dari Mother Teresa ini, dia lahir di Albania. Dari keluarga terhormat, ya, seorang pejabat negara di Albania. Tetapi kondisi Albania adalah kondisi diskriminasi ras yang begitu kental. Lalu bagaimana Gonda ini melihat bapaknya yang sebagai pejabat negara ada dalam situasi diskriminasi ras itu di daerah wilayah Albania itu. Dan karena itulah kemudian Gonda ini terpanggil untuk mengikuti Yesus dengan cara menjadi seorang biarawati. Harapannya, ya, dia bisa terbebas dari trauma-trauma tentang diskriminasi ras yang terjadi di Albania. Sehingga Gonda ini pada usia 18 tahun, wah, usia yang sungguh-sungguh sangat produktif, dia persembahkan untuk kemurnian hidupnya bagi Tuhan. Nah, kadang-kadang kita juga mau sadar, mau mengikuti Tuhan setelah umur 81 tahun. Tetapi Gonda ini di usia 18 tahun, dia mendengar panggilan di tengah-tengah latar belakang keluarganya seorang pejabat, ya, anak seorang pejabat di Albania, tetapi juga dengan situasi yang tidak manusiawi karena diskriminasi. Harapan dari Gonda seorang suster yang mau masuk suster ini, harapannya adalah dia bisa mengobati trauma kehidupan masa lalunya. Dengan hidup biara yang sangat ketat, ya, hidup doanya juga disiplin, dengan berbagai macam aturan-aturan yang tentunya dilakukan. Nah, Ibu Bapak, pada tahun 1946, nah ini pada tahun 1946, inilah yang saya mau terangkan. Suster Maria Teresa ini mendengarkan panggilan yang kedua. Kalau saya mau menyebutnya, panggilan pertama waktu dia dibaptis. Panggilan kedua waktu dia masuk ke biara dari Ordo IBVM ini. Tapi dia menemukan panggilan yang ketiga tahun 1946. Dan inilah yang disebut dengan rahasia panggilan di dalam panggilan. Dan inilah yang luar biasa. Mengapa seorang suster yang dijuluki sebagai the smiling saint, santa yang selalu tersenyum. Ada apa di balik senyumnya itu? Nah, inilah yang akan saya soroti pada malam hari ini. Tidak semua senyum itu menandakan satu kegembiraan ataupun satu kesenangan. Tetapi yang dominan dari Suster Maria Teresa ini, di balik senyumnya, dia mengalami situasi kekeringan rohani. Itu yang luar biasa. Dan inilah yang saya katakan pergumulan batin dari orang suci yang berasal dari Kalkuta. Jadi sebenarnya suster ini sudah enak tinggal di dalam biara di tahun umur 18, ya. Tahun 1928 dia usia 18. Lalu kemudian setelah dia menikmati 20-an tahun, ya, hidup di dalam biara yang begitu enak, ya. Tidur tentunya teratur seperti kalau kita ngalami retret, ya. Ada jam tidur, ada jam doa, dan macam-macam. Tetapi Suster Maria Teresa ini terpanggil lagi di dalam panggilannya. Dan ini umumnya santo-santa yang mengalami gerakan pembaharuan juga menemukan panggilan-panggilan yang kedua dan ketiga ini.
Nah, satu inspirasi yang mendasari dari Mother Teresa adalah ini. Sebuah panggilan di dalam panggilannya itu apa? Nah, ini satu pengalaman ya. Pada tanggal 10 September dalam usianya yang ke-36, jadi setelah dia menjadi suster yang sungguh medior ya di dalam tarekat yang lama ya. Tetapi pada waktu Suster Maria Teresa ini melakukan satu perjalanan dengan kereta api menyusuri dari Kalkuta ke Darjeeling untuk menjalani retret tahunannya. Ini dalam satu perjalanan di kereta api. Perjalanan yang sangat profan. Kita juga bisa ngalami naik kereta api ya. Tetapi apa yang dialami oleh suster ini? Dengan suatu cara yang tidak pernah dapat dijelaskan, waktu dia naik kereta api, dia mengalami satu dahaga Yesus, kehausan Yesus akan cinta dan jiwa-jiwa untuk memenuhi hatinya. Jadi Suster Teresa ini merasakan rasa hausnya Yesus. Inilah yang disebut dengan perwahyuan pribadi. Ini yang disebut dengan panggilan di dalam panggilan. Kita mungkin terbiasa mendengarkan sabda Tuhan. Lalu bisa jadi kita sudah menemukan rema di ayat-ayat tertentu. Tetapi kita perlu juga menghidupi rema itu untuk lebih nyata. Sehingga setiap orang-orang suci menemukan satu proses perubahan dari firman Tuhan yang mengubah hidupnya. Nah, saya tidak terlalu mendalami apa yang membuat Suster Teresa, Maria Teresa ini masuk ke dalam biara. Mungkin dia juga punya pengalaman rohani, tetapi buku yang saya baca adalah buku pada waktu dia sudah menemukan panggilan yang kedua ini. Jadi dalam satu perjalanan sedang naik kereta, mau retret tahunan, dia merasakan dahaga Yesus. Dan dahaga Yesus yang dia temukan itu adalah hidup dari firman Allah, yaitu seruan Yesus dari Yohanes 19 ayat 28. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus berteriak, "Aku haus." Nah, ayat inilah yang menjadi inspirasi hidup dari Suster Maria Teresa. Dia dalam perjalanan naik kereta api terus mencoba untuk menemukan jawaban dari sebuah ayat ini. Dirinya menjawab panggilannya hanya untuk semata-mata melepaskan dahaga Kristus yang hadir untuk banyak orang miskin, menderita, dan kesepian. Jadi saya bisa tunjukkan juga waktu itu di India itu ada gerbong yang khusus kelas berdarah putih, yaitu bangsawan. Nah, suster ini naik di gerbong bangsawan karena dia kategori biarawati. Tetapi di gerbong yang lain itu khusus kelompok kasta rendah. Nah, bagaimana Suster Maria Teresa ini tergerak hatinya untuk memberikan kehausan Yesus kepada orang-orang yang ada di gerbong yang lain yang kastanya berbeda. Dan itulah yang kemudian menjadi satu inspirasi yang begitu besar. Apakah hidupku bertahan dengan situasi zona aman dan nyaman menjadi seorang biarawati yang semuanya sudah terjamin, semuanya sudah teratur, semuanya sudah bersih, semuanya sudah higienis. Itu yang menjadi gejolak dari panggilan di dalam panggilan Suster Maria Teresa ini. Jadi bagaimana dia terus bergumul dan dia akhirnya sampai ke tempat retret
Dan dia mengikuti satu retret. Dan dia menggumuli tentang suara Yesus yang berteriak di atas kayu salib, "Aku haus." Akhirnya dia juga selesai mengikuti retret, dia berefleksi, dia terus merenungkan. Lalu pada saat dia membuka pintu jendela dari bilik biaranya yang ada di India, dia melihat daerah rumah-rumah kumuh. Jadi Suster Maria Teresa ini setelah dia berkaul kekal ditugaskan oleh biaranya untuk berkarya di India. Nah, waktu di India itulah dia ada satu cerita juga waktu pertama kali dia naik becak di India, itu kan becaknya ditarik sama orang. Dan dia berdoa, "Tuhan, semoga aku kehilangan berat tubuhku sehingga orang yang menarik becak ini tidak merasa kelelahan." Lalu setelah dia pulang retret, pergumulan itu mulai masuk ke dalam jiwanya. "Jiwaku saat ini dalam kedamaian yang sempurna dan penuh dengan sukacita." Apa yang dialami oleh Suster Maria Teresa ini? Mengalami jiwa dalam kedamaian yang sempurna dan penuh sukacita. Padahal dia sudah hidup disiplin, ya, tidur enak, makan tersedia, suasananya bersih, semuanya serba tertib, teratur, semuanya lengkap. Tapi dia menemukan panggilan yang kedua di tanggal 21 Desember 1948. Jadi 2 tahun dia bergumul, dia merenungkan, berefleksi sejak mendengarkan panggilan yang ketiga waktu dia naik kereta api, dia 2 tahun terus konsultasi dengan pembimbing rohaninya. Dia mengalami sesuatu, akhirnya tanggal 21 Desember 1948 untuk pertama kalinya Ibu Teresa dalam pelayanan pastoral pribadinya masuk ke kampung-kampung kumuh India. Jadi setelah dia retret pribadi 2 tahun bergumul, apakah aku harus meninggalkan zona nyamanku? Sebenarnya enak, tidur, makan, doa, meditasi, kerja-kerja yang sederhana, ya, di dalam biara yang sudah serba rapi, bersih. Tetapi kemudian setelah 2 tahun, dia berani lompat. Mengambil satu keputusan karena suara Yesus yang tergantung di atas kayu salib. "Aku haus." Jadi Ibu Bapak, apa yang dilakukan oleh Ibu Teresa? Dengan sepenuh hati dan cinta mengangkat orang-orang yang dibuang di keranjang sampah. Di emperan pertokoan, di kubu-kubu kardus reot, di got-got pinggir jalan. Kita tahu suasana di India itu adalah suasana yang dipenuhi oleh kasta. Sehingga orang-orang yang ada dalam situasi ini termasuk kasta rendah. Dan tidak boleh kasta lain menolong. Artinya memang siapa yang peduli dengan orang-orang seperti ini? Nah, inilah wujud dari penghayatan pembaharuan hidup yang didasarkan oleh firman Tuhan, tetapi nyata, bukan berhenti di kursi, berhenti di bawah meja, atau berhenti di dalam ruangan. Tentunya kita sering mendengar juga tentang bagaimana kehidupan Yesus juga. 90% kalau kita membaca Injil, kehidupan Yesus bersama dengan orang-orang marginal ini. 90%. Yesus berada di tengah-tengah kelompok marginal. Demikian juga Rasul Paulus. Dia tinggal bersama-sama orang-orang yang terpinggirkan. Jadi bukan tipe yang mau masuk ke dalam situasi yang serba rapi, serba aman, serba tenang. Nah, ini tidak gampang, tetapi menjadi mudah karena ada panggilan yang ketiga.
Kalau kita tidak menemukan panggilan yang ketiga, kita akan sulit untuk mewujudkan komitmen iman seperti ini. Nah, bagaimana Ibu Bapak? Siap menerima panggilan ketiga? Ya, panggilan pertama waktu kita dibaptis, ya. Panggilan kedua waktu kita mulai ikut dalam persekutuan doa. Jadi tim lah, jadi singer lah. Tapi ada panggilan yang ketiga. Untuk masuk hidup. Kita seringkali melakukan yang namanya kegiatan sosial karitatif. Kegiatan baksos, ya mungkin 1-2 jam bersama dengan mereka. Oke, habis itu punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah, kita mau melihat lebih jauh dari pengalaman rohani Suster Teresa ini. Akhirnya dia melepaskan ya status biarawati yang begitu tertib, ya, yang begitu nyaman, yang begitu bersih, dan dia masuk mengenakan baju seorang pembantu. Ini adalah baju pembantu budak, baju budak. Dia berusaha menyamakan diri dengan baju kasta terendah di India. Dari sisi busana pun dia mencoba untuk bersama dengan orang-orang yang ada di paling bawah. Nah, sebuah jubah putih berlengan panjang dengan sehelai sari berwarna biru, ini baju kelompok kasta terendah. Kerudung putih, sendal, sabuk, dan sebuah salib kecil. Ini yang dia kenakan. Saya tidak mau tunjukkan baju biarawatinya dia sebelum ini. Itu baju biarawati ala Eropa. Tapi dia akhirnya ganti pakai baju seorang pelayan, seorang pembantu, seorang jonges. Inilah sebuah jubah putih berlengan panjang supaya apa? Supaya dia juga bisa tinggal bersama dengan orang-orang seperti ini. Ini sungguh-sungguh panggilan yang ketiga. Tanpa ada panggilan yang ketiga tidak mungkin. Nah, tentunya begitu sampai di sini kita terkagum-kagum. Kita begitu terpesona. Wow, luar biasa. Kita juga seringkali kalau mengadakan outreach ya atau baksos ya atau mungkin kunjungan ke panti asuhan atau kemana, kita afeksinya terbantu juga. Kasihan ya melihat mereka dan seterusnya. Tetapi dia bukan hanya 1-2 jam. Dia tinggal bersama mereka. Hidup seperti mereka. Sama seperti mereka. Karena dia ingin mendengarkan suara Yesus yang berteriak, "Aku haus." Di mana dia bisa mendengarkan suara Yesus yang berteriak, "Aku haus"? Dalam diri orang-orang seperti ini. Haus akan dahaga Yesus. Nah, sampai di sinilah satu tahapan saya memperkenalkan bagaimana Mother Teresa yang begitu luar biasa. Tetapi dalam kesempatan ini, saya ingin tunjukkan apa yang telah saya lakukan dengan membaca satu buku ini. Catatan harian yang selama ini disembunyikan dari publik dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam buku yang saya baca ini, kesimpulannya adalah orang suci ini mengenal kegelapan spiritual. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, saudari-saudara semuanya, apa yang saya sharingkan dari hasil pembacaan buku ini bisa menginspirasi spiritualitas kita. Jadi buku ini diterbitkan, ini sebenarnya buku hariannya dia. Menjelang 10 tahun
mau dibeatifikasi. Jadi buku ini dipublikasikan tahun 2007. Yang judul aslinya adalah Mother Teresa Come Be My Light. Jadi bagaimana setelah 10 tahun nih mau menjelang dibeatifikasi, ya, menjadi seorang hamba Allah yang sejati, buku ini diedarkan. Berisi kumpulan surat-suratnya selama 66 tahun. 66 tahun semasa hidupnya. Dan hampir 50 tahun Ibu Teresa tidak merasakan kehadiran Tuhan. Wow! 50 tahun tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dia misa tiap hari, adorasi tiap hari, melakukan pelayanan kasih, dia berikan hidupnya. Hidup miskin seperti yang mereka layani, tetapi tidak merasakan kehadiran Tuhan selama 50 tahun. Bagi saya, ungkapan ini memukul, menampar spiritualitas orang-orang karismatik yang kadang-kadang terlalu over di dalam menyebut aku mengalami hadirat Tuhan. Tapi ujung-ujungnya tidak ada buah-buah rohnya. Bisa bersenandung di dalam roh, bisa memuji Tuhan berjam-jam, tapi tidak ada buah roh sama sekali. Tetapi Mother Teresa ini di dalam buku hariannya justru selama hampir 50 tahun tidak merasakan hadirat Tuhan. Lalu apa yang dia hidupi selama 50 tahun? Nah, ini yang dikatakan di dalam buku yang sangat luar biasa ini, seperti ini. Yesus mempunyai kasih yang begitu khusus bagimu. Tetapi bagiku, keheningan dan kekosongan yang kurasakan terasa begitu berat. Ketika aku memandang, aku tak dapat melihat. Dan ketika aku mencoba mendengarkan, tiada apapun yang ku dengar. Ini sebuah kejujuran rohani yang begitu dalam. Kita kadang-kadang terlalu mudah mengatakan, aku dengar Yesus, aku lihat Yesus. Yesus ngomong sama saya. Tetapi Yesus mempunyai kasih yang begitu besar bagimu. Oke, kalau kita bisa mendengar Yesus, bisa mengalami hadirat Yesus. Tetapi bagiku, bagi Mother Teresa, keheningan, kekosongan yang kurasakan hampir 50 tahun. Terasa begitu berat ketika aku memandang salib, memandang devosi Ekaristi, memandang sakramen Ekaristi. Aku tak dapat melihat dan ketika aku mencoba mendengarkan, tiada apapun yang ku dengar. Ini refleksi-refleksi yang dia tuliskan. Lidahku mendaraskan doa, tetapi aku tak mampu berbicara. Lidahku mendaraskan doa, tetapi aku tak mampu berbicara. Berdoalah bagiku. Dia minta, berdoalah bagiku agar aku mampu untuk membiarkan Tuhan berkarya secara bebas dalam diriku. Ini satu kalimat yang sungguh luar biasa. Berdoalah bagiku agar aku mampu untuk membiarkan Tuhan berkarya secara bebas dalam diriku. Dan ini menjadi satu tamparan juga kadang-kadang bagi saya. Apakah hadirat Tuhan yang sering saya katakan itu bukan hadirat Tuhan, tapi ciptaanku, buatanku, imajinasiku, hayalanku. Biarkanlah Tuhan berkarya secara bebas dalam diriku. Lalu ada kalimat yang kedua, ya. Ini dari beberapa bab akhirnya muncul kan kesimpulan-kesimpulan ini. Tidaklah cukup bagi kita untuk berkata, aku mengasihi Tuhan. Namun aku tidak mencintai sesamaku. Kematian Yesus di kayu salib telah menjadikan dirinya sama dengan mereka yang kelaparan, yang telanjang, dan yang tidak mempunyai rumah tinggal untuk berteduh.
Jadi ukuran dari kekuatan aku mengasihi Tuhan adalah sesama. Tetapi sesama yang mana? Sesama yang kelaparan, sesama yang tidak punya baju, sesama yang tidak mempunyai rumah untuk berteduh. Itulah di situ ada suara Yesus yang berseru, "Aku haus." Nah, kalau kita belum sampai bisa melangkah ke dalam kondisi-kondisi ini, dalam permenungan Mother Teresa ini, tidak cukup bagi kita untuk berkata, "Aku telah mengasihi Tuhan." Lalu yang ketiga, kalimat yang ketiga dari buku yang hampir 300 halaman ini, saya simpulkan ke dalam 3 slide. Ini, semakin dalam aku menginginkannya, semakin aku merasakan aku kurang diinginkannya. Semakin dalam, tetapi Tuhan semakin tidak ada. Semakin merasakan aku kurang diinginkannya. Katakanlah, pastor, kenapa harus ada begitu banyak kesakitan dan kegelapan dalam jiwaku? Nah, ini adalah tulisan pribadi dari Mother Teresa kepada pembimbing rohani. Jadi, semakin dalam aku menginginkan Tuhan, tapi aku merasakan Tuhan jauh. Dan itu satu kesakitan. Dan itu satu kegelapan di dalam jiwanya. Dengan nada kerendahan hati, katakanlah, pastor, kenapa harus ada begitu banyak kesakitan dan kegelapan dalam jiwaku? Buku itu saya tutup. Lalu kemudian saya renungkan, luar biasa. Mudah-mudahan dari pengalaman batin dari Mother Teresa yang kita dalami pada malam hari ini, memurnikan pengalaman spiritual kita akan kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu bukan hayalanku, bukan emosiku, bukan imajinasiku, tetapi sebuah kejujuran dan kejujuran. Kalau memang ini yang dirasakan bahwa aku tidak melihat Tuhan, aku tidak mendengar Tuhan, dan Mother Teresa mengalami itu selama 50 tahun. Oleh karena itulah, waktu buku ini kemudian diterbitkan, lalu saya baca buku-buku lain dari komentar dan reaksi. Nah, reaksi-reaksi orang yang tidak terlalu mengerti tentang spiritualitas Katolik, akhirnya mereka berkomentar dari pandangan ateis. Nih orang-orang yang sifatnya pesimis ya. Ibu Teresa telah menemukan sesuatu yang tertinggi dalam kebenaran hidupnya. Menjadi biarawati. Hidup bersama dengan orang-orang yang kumuh, yang bau, yang marginal. Tetapi kemudian kok dia tidak mengalami sesuatu kebenaran di situ. Nah, ini Ibu Teresa telah menemukan sesuatu yang tertinggi dalam kebenaran hidupnya, meski tidak pernah diakuinya sebagai satu kebenaran. Jadi, kita yang orang luar, dia pasti suci, ya, sudah mau hidup bersama dengan orang-orang marginal seperti itu, tanpa jijik, tanpa bosan, dia serahkan itu. Tapi kok tidak mengakui bahwa itu satu kebenaran hidup? Ibu Teresa tidak lebih dari sebuah realitas bahwa agama hanya satu buatan manusia dan usaha-usaha yang wajar untuk meninggalkannya. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan melihat buku harian Mother Teresa akhirnya berkomentar, ya itu kan agama hanya bohong-bohongan, tipu-tipuan aja. Buktinya orang yang begitu sangat rohani pun tidak mengalami Tuhan. Nah, ini adalah pandangan ateis. Satu sisi seperti itu kan. Nah, lalu kemudian orang yang lebih awam dari pandangan ini, ya, siapa yang pernah menyangka bahwa seorang wanita yang tampaknya paling beriman di dunia bisa mengalami pergulatan iman seperti itu. Dan yang itulah sebenarnya yang dia sedang imani secara total. Jadi
ada satu buku lain tadi yang berkomentar dari orang ateis. Nah, itu kan berarti agama nggak bener kan? Tapi saya mulai lagi merenungkan, ya, tapi inilah sebenarnya iman secara total. Bahwa wanita yang tampaknya paling beriman, tapi mengalami pergulatan iman seperti itu. Dan kemudian menjadi orang kudus bagi para orang yang tidak percaya. Dan kemudian menjadi orang kudus. Oke, itu satu imbangan-imbangan ya. Pada saat mungkin cara saya memahami, ada satu pengalaman dari seorang biarawati, lalu buku catatan hariannya diterbitkan, lalu ada reaksi pro, lalu kemudian ada reaksi yang kemudian kontra, ya, ada reaksi yang pesimis dan seterusnya. Lalu sekarang kalau tadi dikatakan Mother Teresa itu kok orang suci yang hidupnya sangat rohani kok tidak mengalami Tuhan? Nah, ini tadi pandangan ateis. Ini pandangan yang netral. Tapi ada juga pandangan secara psikologi. Nah, dari ilmu psikologi yang disebut dengan psikoanalitik. Jadi memang pengalaman rohani itu bisa dilihat dari macam-macam hal. Jadi bukan berarti satu dimensi itu sudah oke. Kita siap dalam pengalaman akan roh pun yang kita alami bisa dianalisa dari orang yang belum percaya, dari orang yang netral, atau mungkin juga dari pandangan yang secara lebih ilmiah dari psikoanalitik. Dikatakan dalam psikologi selama ini telah menemukan bahwa ada satu karakter tertentu yang mengalami konflik saat mereka mencapai kemajuan yang pesat dalam hidupnya. Dan kemudian dengan satu dan lain cara berupaya untuk menghukum dirinya sendiri. Ini menurut teori psikologi. Ambisi Ibu Teresa telah diobservasikannya sedemikian rupa sehingga menyadari dengan mengambil sedikit saja penghargaan atas kemajuan yang telah dicapai. Bahkan secara internal pun ada satu dosa. Jadi memang menurut pandangan psikologi, Mother Teresa tidak mengalami bahwa dirinya telah mengalami perkembangan iman. Itu berarti ada satu ambisi yang diobservasikannya sedemikian rupa sehingga menyadari dia tidak mau ada dalam satu penghargaan dan kemajuan yang telah dicapai. Jadi kadang-kadang dari pandangan psikoanalisa pun, ya kalau kita misalnya, tadi waktu aku doa, aku tersentuh loh. Nah itu dalam pandangan psikoanalisa itu sebenarnya dia belum terobservasi pengalaman rohaninya. Dia masih menyombongkan dirinya. Tetapi kalau Mother Teresa tidak menyebut bahwa aku telah mengalami sebuah kemajuan. Dan kesuksesan dalam pelayanannya akan terus-menerus menghantarkannya kepada penderitaan itu, meskipun pada akhirnya hanya dengan cara menyelesaikan tugas yang besar itu, yang mungkin menjadi satu-satunya peran yang harus dilakukannya. Jadi memang dia sama sekali tidak pernah mencari satu puji-pujian. Dia tidak pernah mau mencari sebuah sertifikat bahwa dirinya telah berkembang secara rohani. Dan itu secara psikologi dikatakan seperti itu. Lalu akhirnya supaya kita tidak terlalu pusing ya karena refleksi Mother Teresa itu begitu kaya dalam waktu yang sangat singkat ini, akhirnya saya simpulkan apa menurut pandangan dari magisterium. Nah, ini saya ambil salah satu pandangan dari Paus Benediktus ke-16. Menurut Paus Benediktus ke-16, pengalaman Tuhan yang diam. Atas pengalaman Mother Teresa adalah pengalaman Tuhan yang diam. Allah dirasakan begitu jauh, tidak bereaksi. Bahkan dirasa oleh manusia tidak ada. Jadi memang itu adalah pengalaman Tuhan yang diam. Nah, beda dengan orang karismatik kan, Tuhannya itu rame. Tapi ini Mother Teresa Tuhannya diam. Dan itu yang disebut oleh Benediktus ke-16, pengalaman itu berguna untuk memahami pengalaman mereka yang tidak percaya akan Tuhan. Jadi memang orang-orang di dunia ini semakin banyak orang ateis. Tapi ada satu pengalaman
Tuhan yang diam. Tidak koar-koar, ya. Tidak murahan, tapi tenang. Dan dia tidak mencari puji-pujian, tidak mencari sebuah pengakuan bahwa dirinya sudah berkembang sampai di mana. Ini merupakan cermin pergumulan hati untuk senantiasa terbuka akan Allah, senantiasa bergulat untuk mencarinya. Karena Allah itu tidak bisa dikurung menurut pikiran kita. Sehingga dari sinilah kemudian saya temukan apa kira-kira kekayaan dari Mother Teresa dari Kalkuta ini dalam aspek spiritualitas Katolik. Dia punya moto, aku hanya ingin meminum dari cawan penderitaannya. Dari sinilah nampak rahasia kekayaan pribadi Ibu Teresa yang secara setia hendak mencintai Yesus seperti yang tak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Aku hanya ingin meminum dari cawan penderitaannya. Jadi bukan cawan kemenangan, puji-pujian, pengakuan, penghormatan, ataupun mungkin juga prestasi. Tapi ini, mencintai Yesus seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Yaitu meminum cawan penderitaan Yesus. Dan inilah sebuah pernyataan yang sangat berani. Meminum cawan penderitaan. Jadi waktu saya juga teringat waktu murid-murid Tuhan datang, lah ibunya datang untuk minta tempat di sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu mereka bilang, aku akan minum cawan. Yesus bilang, oke, kamu akan minum cawan. Pikirnya itu cawan kemenangan. Piala kemenangan, penghargaan. Tetapi Yesus tantang siapa yang berani meminum cawan penderitaan. Bukan cawan di mana orang itu sungguh-sungguh dihargai, diagungkan, dipuji, diakui. Bukan itu. Karena inilah situasinya. Nah, nanti minggu depan, Ibu Bapak akan mendalami satu santo, yaitu Yohanes dari Salib. Tentunya dalam gereja Katolik ada juga satu pengalaman seperti ini, yang saya tidak akan kupas pada malam hari ini. Tapi apa yang khas dari Yohanes dari Salib adalah pengalaman dark night, malam gelap. Dan Yohanes dari Salib mengalami situasi tidak mengalami Tuhan selama 45 tahun. Malam kelam pertama berdoa, berpuasa, bersili dalam rangka menyempurnakan jiwa di api penyucian, menuju kesatuan abadi dan seterusnya. Dan ini nanti Pak Vincent Chandra akan membahas ini minggu depan. Saya tidak akan mengupas. Tapi artinya ada referensi. Kalau Mother Teresa mengalami situasi kekeringan rohani selama 50 tahun, di dalam sejarah gereja juga ada pengalaman Sant Yohanes dari Salib. Nah, kembali lagi kesimpulannya, Ibu Teresa telah mampu mengintegrasikan apa yang dialaminya itu malam gelap jiwa iman. Sedemikian rupa. Bahkan akhirnya menjadikannya sebagai pusat dari kemanusiaannya, sebagai pusat dari kekuatan kehidupan spiritualnya, termasuk kadang sampai harus memproyeksikannya akan kehidupan sesudah kematian. Jadi Mother Teresa mengatakan, nanti setelah aku mati nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada apa-apa lagi. Dan dia sudah hidupi selama ada di dunia ini. Itulah kekuatan iman yang dia hayati. Seperti juga di dalam kitab suci, ada pengalaman Ayub. Kalau aku nantinya dimampukan menjadi orang kudus, tentulah aku menjadi salah satu kegelapan. Aku akan senantiasa tidak dapat ditemukan di surga, karena aku akan menjadi cahaya bagi semua yang masih mengalami kegelapan di dunia. Ini Ayub. Kalau toh nanti aku jadi orang kudus, bukan stay di surga. Karena memang di dunia ini masih banyak orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Nah, dengan demikian, Ibu Bapak, kita sudah mulai mengerti pergumulan dari Mother Teresa.
Nah, salah satu tulisan terakhir dari buku tadi adalah begini. Tolong hancurkan surat-surat atau apapun yang pernah saya tuliskan. Menjadi sebuah pelayanan tertulis dari seluruh kehidupan pribadinya. Buku langka, satu autobiografi untuk memandang ulang seorang figur publik yang menyentuh sisi terdalam dan otentik dari kehidupan seorang kudus di masa modern ini. Sebuah buku yang mencerminkan titik balik spiritual dari kehidupan yang selama ini tergambar melalui karya pelayanannya di muka publik dunia internasional. Ini menjadi satu contoh nyata, Ibu Bapak. Bagaimana upaya untuk bertahan, memelihara keutuhan iman tanpa meninggalkan iman, kepercayaannya maupun pekerjaan dan pelayanannya. Karena di salah satu buku itu juga dikatakan Mother Teresa berkarya dengan tangan dan kakinya. Dia tidak pernah bikin proposal. Sebuah karya kepahlawanan spiritual yang luar biasa dari Teresa. Baginya, kekeringan rohani merupakan unsur esensi untuk panggilan Teresa. Unsur inilah yang menyampaikan kesaksian akan kesucian Teresa di abad ini. Dan untuk masa-masa yang akan datang, ini semua menjadi api yang terus mengobarkan misinya. Misi ini tidak berakhir dengan kematiannya. Jadi kalau kita baca buku ini juga, wow, jadi selama 15-16 bulan kita work from home, ya, mungkin tidak ikut ekaristi selama offline, ya, selalu pakai online dan seterusnya. Kita mengalami kekeliruan rohani, tapi tangan kita, kaki kita masih bisa tetap melayani. Ini baru 16 bulan. Mother Teresa 50 tahun. Nah, apa kira-kira yang membuat dia itu mengisi hari-harinya selama 50 tahun mengalami kekeringan-kekeringan rohani? Ini sedikit foto-fotonya. Ya. Dia di usia 85 tahun, Ibu Teresa masih ingin sekali menerima nasihat dan bimbingan rohani dengan rendah hati, penuh ketaatan untuk menjalankannya. Sampai umur 85 tahun, dia masih rajin menerima bimbingan rohani. Itulah wujud. Dia tidak ingin mendapatkan satu penghargaan atau naik kelas. Dia tetap berada dalam posisinya yang seperti itu. Tidak menemukan Tuhan. Pesan kesuciannya adalah begini. Kesucian tidak pernah mengantar orang pada ambisi akan ketenaran. Citra pesona diri atau naluri untuk mencari pujian di tengah budaya media massa yang serba canggih. Tidak pernah merasa serba tahu, karena tidak pernah merasa diri pantas dan hebat. Dan yang ketiga adalah Tuhan memanggil kita bukan untuk sukses, melainkan berserah untuk setia, menapaki jalan hidup seturut kehendak Allah. Dua poin ini yang sangat susah. Kita ingin mencari ketenaran, dikenal, semakin hebat. Dan yang kedua, kita merasa sudah tahu semuanya, merasa serba tahu. Tapi Mother Teresa bilang, aku tidak ingin menunjukkan bahwa aku telah berkembang. Enggak. Nah, dalam kenyataannya selama 50 tahun apa sih kegiatan dia? Mungkin juga kita kalah. Ya, dia bergandengan dengan seorang perempuan yang sangat dihormati juga di mata dunia, kan, seorang ratu dari kerajaan Inggris. Tapi dia juga dekat dengan orang-orang yang paling kecil dari kelompok yang paling atas di muka bumi ini dan dengan kelompok yang paling kecil dan hina. Dan akhirnya makamnya sekarang dikunjungi oleh banyak orang yang sungguh-sungguh dari mana-mana datang. Akhirnya kita melihat bagaimana di akhir hidupnya, jangan takut Ibu Teresa dapat berbuat banyak bagi kalian ketika telah berada di surga. Ibu Teresa meninggal 5 September 1997, lalu dinyatakan sebagai beata 19 Oktober 2003 sebagai teladan dan pengantara. 19 Oktober 2003. Dan akhirnya Ibu Bapak,
pada tanggal 4 September 2016, Gereja Katolik mengkanonisasikan Ibu Teresa sebagai seorang santa. Demikianlah permenungan kita. Kesimpulannya adalah pengalaman rohani dari Mother Teresa membuat kita menjadi tertantang bahwa hadirat Tuhan tidak dengan mudah dikatakan demi untuk popularitas kita atau untuk sebuah pengakuan bahwa kita telah bertumbuh secara rohani. Biarkanlah aku tetap berada dalam posisi sejujur-jujurnya bahwa di hadapan Tuhan aku bukan siapa-siapa dan aku tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.